Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puput Inamawani dengan NIM 24030401444. Baik, jadi pada video kali ini saya akan membuat cara instalasi sistem operasi sebagai tugas proyek UTS mata kuliah sistem operasi. Baik, sebelum ke tahapan instalasi, saya akan menjelaskan terkait sistem operasi yang saya pilih seperti fitur, kelebihan, dan kekurangannya. Jadi di sini sistem operasi yang saya pilih adalah Linux Mint 21 Cinnamon 64 bit. Untuk informasi versinya ini, Linux Mint 21 rilis pada tanggal 31 Juli 2022. Untuk basisnya itu Ubuntu 22.04 LTS. Kemudian kernelnya itu Linux 5.15 dengan opsi upgrade ke kernel yang lebih baru. Kemudian untuk dukungannya itu hingga tahun 2027. Kemudian Cinnamon versinya itu ada di 5.4. Kemudian codename-nya itu Vanessa. Linux Mint ini dirancang dengan moto From Freedom Came Elegance dengan fokus pada kemudahan pengguna atau user-friendly, kemudian elegance dalam desain, kemudian stabilitas dan reliability, yang terakhir itu kebebasan pengguna untuk mengontrol sistem mereka. Nah, kemudian ada fitur utama Linux Mint Cinnamon 21 ini. Yang pertama itu desktop environment Cinnamon 5.4. Ini terkait interface yang modern dan elegan, kemudian efek visual yang smooth, customizable sepenuhnya, panel dan menu yang familiar. Kemudian yang kedua terdapat software manager. Pada ini tuh terdapat repositori yang sangat lengkap, interface yang mudah digunakan, rating dan review dari pengguna. Kemudian yang terakhir, instalasi aplikasi dengan satu klik. Kemudian yang ketiga ada update manager, yaitu sistem update yang aman dan terkontrol. Kemudian level keamanan yang jelas, snapshot sistem sebelum update, dan pilihan kernel yang fleksibel. Kemudian yang keempat ada time shift, backup sistem otomatis, restore sistem dengan mudah, snapshot sebelum update besar, dan perlindungan dari sistem failure. Kemudian yang kelima ada drive manager, ini deteksi hardware otomatis, instalasi driver proprietary yang mudah, kemudian support untuk berbagai hardware. Kemudian yang keenam ada multimedia codes, ini sudah input codes untuk audio atau video, kemudian support format file lengkap, dan tidak perlu instalasi tambahan. Kemudian yang ketujuh itu ada warp finisher. Ini transfer file antar komputer dalam LAN. Tidak perlu USB atau cloud, kemudian cepat dan aman. Untuk kelebihan Linux Mint Cinnamon 21 ini, yang pertama itu user friendly, karena interface intuitif mirip Windows. Kemudian stable, ini berbasis Ubuntu LTS yang sangat stabil. Kemudian complete, karena sudah input semua software esensial. Dan cepat, karena performa ringan dan responsif. Dan secure, update keamanan reguler dan sistem backup. Dan gratis dan open source selamanya. Terus privacy ini tidak ada tracking atau telemetri. Kemudian community itu dokumentasi lengkap dan forum aktif. Kemudian customizable ini dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Kemudian yang terakhir itu compatible karena support hardware yang luas. Untuk kekurangannya sendiri ini siklus rilis lebih lambat dibanding rolling release. Kemudian tidak semua hardware gaming tersedia meskipun Steam dan Proton membantu. Selanjutnya, beberapa aplikasi profesional tidak tersedia natif dan membutuhkan adaptasi bagi pengguna Windows yang terbiasa dengan software tertentu. Kemudian ada aplikasi bawaan Linux Mint Cinnamon 21 ini. Yang pertama itu Office, yang berisi LibreOffice, Writer, Calc, Impress, dan Draw. Kemudian web browser ini pakainya Firefox. Untuk email file ini pakainya Thunderbird, ini opsional. Kemudian media playernya ini Celluloid itu untuk video sama Flatbox
itu untuk musik. Kemudian ada image viewer, itu pakainya Xviewer, dan text editornya itu pakai XID. Kemudian text managernya pakai Nino. Kemudian thermalnya itu pakai Genome Terminal. Kemudian PDF readernya itu pakai Xreader. Dan yang terakhir itu ada image editor, itu pakainya CIME. Ini dapat diinstal ya. Mungkin begitu penjelasan tentang sistem operasi yang saya pilih. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap instalasi. Nah, untuk sebelum proses instalasi ini kita harus mendownload Oracle VirtualBox. Kemudian untuk Linux, untuk file ISO-nya kita juga harus mendownload Linux Mint 21-nya. Baik, setelah kita sudah mendownload aplikasi Oracle VirtualBox Manager dan file ISO Linux Mint 21, langkah yang pertama kita akan membuka aplikasi Oracle VirtualBox Manager-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik New. Pada bagian ini kita diminta untuk membuat nama. Sini saya akan menggunakan nama Linux Mint 21. Kemudian di bagian VM foldernya, kita klik order, kemudian kita select folder yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan folder ISO. Kemudian di bagian ISO image-nya, kita klik order, kemudian pilih file Linux Mint. Jika sudah, kita lanjut ke bagian setup. Di sini kita diminta untuk membuat username. Kemudian kita diminta untuk membuat password. Jika sudah, pada bagian install GUIS Edition-nya, kita klik centang. Kemudian di bagian GUIS Edition ISO image-nya, kita pilih order, kemudian pilih Linux Mint 21 Finland. Untuk selanjutnya, di bagian spesifik virtual hardware-nya, kita setup base memory di 4096 MB. Kemudian untuk number of CPUs-nya kita setting di angka 1 saja. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifik virtual hard disk. Untuk hard disk file-nya kita setting di 50 GB. Jika sudah, kita klik finish. Nah, jika sudah, maka akan terlihat file Linux Mint 21-nya. Jika kalian ingin men-setting ulang, kalian bisa men-setting ulang. Ini saya nggak ingin, maka saya oke aja. Dan tunggu sampai bisa di-running. Kemudian kita klik show. Nah, pada bagian ini, kita klik enter pada start Linux Mint 21 channel-nya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita memasuki halaman seperti ini, kita langsung saja klik install Linux Mint.
Kita sudah mulai masuk ke tahapan instalasi. Kemudian untuk bagian ini, kita setting menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian klik continue. Kemudian untuk keyboard layoutnya juga kita setting menggunakan English saja. Kemudian continue. Untuk multimedia quotes-nya, kita klik install multimedia quotes. Kemudian tanda saja. Kemudian untuk installation type-nya, kita pilih erase disk and install Noxmin. Kemudian kita klik install now. Jika muncul seperti ini, kita klik continue saja. Nah, di sini kita akan diminta untuk memberikan lokasi di mana kita berada. Misalkan di Jakarta, dan klik continue. Dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama Linux yang sebelumnya kita buat. Jika kita lupa untuk passwordnya, maka kita bisa melakukan proses instalasi dari awal ya. Memasukkan password. Kemudian kita klik continue aja. Nah, di sini kita akan menunggu tahap instalasi mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, jika sudah, kita klik restart now saja. Lalu kita klik enter. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan password yang sebelumnya kita buat. Nah, jika sudah seperti ini, bisa dikatakan kalau instalasi Linux Mint-nya itu sudah berhasil. Kemudian kita sudah ada di halaman Linux Mint. Mungkin kita bisa buka web browsernya ya. Mencoba apakah Linux Mint-nya itu bisa berfungsi. Misalkan di sini kita akan membuka OnTrust. Press ini.
Ternyata bisa ya. Sudah kita login. Kita udah bisa masuk ke dashboard OnClass. Kemudian kita bisa coba untuk aplikasi-aplikasi yang ada di Linux ini. Begitu sekiranya sekian proses atau tahapan instalasi Linux Mint 21 dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.